Saya mulai dari pengadilan lebih dahulu, Mahkamah Agung. Kita mendengarkan bagaimana pengawasan itu tadi dijalankan dan angka-angkanya muncul di situ pada perilaku hakimnya, pada perbuatannya begitu. Saya ingin masuk ke soal kalau boleh tiktokan sedikit ini pimpinan. Silakan, Pak Inca, silakan. Pelayanan pada perkaranya. Pelayanan pada perkara. Kalau tadi kan hakimnya, ya, orangnya gitu. Sekarang tugas utama kita yang mendeliver keadilan, mendeliver rasa keadilan, dan wujud negara hukum yang sesungguhnya ada di Mahkamah Agung sesungguhnya. Bolehlah Pak Asep mengumumkan menyelamatkan uang negara puluhan ratusan triliun tanpa putusan dan palu hakim. Pak Asep nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi itu upaya saja, tapi how to deliver dan siapa yang menyampaikan itu ada di palu hakim. Pertanyaan saya Pak Bawas, kita dalam presentasi tadi ini belum ada mengawasi ukurannya jadinya berapa perkara yang datang dan selesai. Atau pertanyaan lebih detail lagi, jangan-jangan mulai dari PN ke PT ke Mahkamah Agung ada saluran yang tersumbat di situ. Ada perjalanan perkara yang tertatih-tatih di situ. Kalau kita mau buat lagi yang lebih ekstrim, jangan-jangan ada perkara yang tak pernah sampai di meja hakim itu. Bagi saya ini penting. Contoh ini. Saya atau kami di Komisi 3 banyak sekali menerima pengaduan, apalagi masing-masing praksi atau masing-masing anggota. Dia menyampaikan itu biasanya perlindungan hukum. Contoh ini. Kasus ini disampaikan ya perlawanan seorang yang sudah meninggal, ahli waris yang maju, tapi lawannya besar sekali, sehingga dia mengajukan peninjauan kembali yang kali kedua karena merasa belum puas, dan ternyata tak kunjung berjalan itu kasus. Gitu. Menurut ketentuan keputusan Mahkamah Agung nomor 214 tahun 2014. Batas penyelesaian proses perkara PK itu maksimal 250 hari. Begitu kan Pak? Faktanya sudah terhambat lebih dari 720 hari. Kelihatan kecil ini contoh ini pimpinan. Saya ingin raker kita hari ini masuk ke soal yang sangat dalam. Pada esensi negara hukum yang tadi kita rasakan ini. Saya coba baca-baca siapa lawannya. Memang lawannya besar sekali. PT Gunung Bayan Pratama Coal. Orang terkaya di Republik ini. Sehingga wajar kalau masyarakat berpandangan ada apa kan begitu nih. Oke, kita ambil dulu antara yang terkecil dengan yang tertinggi. Di mana kita soal keadilan ini. Ini contoh saja Pak, salah satu saja. Karena itu pertanyaan saya pimpinan lewat pimpinan ini. Ada berapa banyak perkara yang tertatih-tatih tidak nyampe-nyampe? Ada berapa perkara yang sudah sampai tapi tak kunjung diputus? Kan ini baru salah satu contoh saja nih yang masuk Pak. Nah, tentu nanti pasti kita jawab sedang proses dan seterusnya. Tapi poin saya ini penting sekali. Sehingga di Mahkamah Agung, kalau saya tidak salah, saya nanti dikoreksi, ada ketua Mahkamah Agung, ada wakil ketua Mahkamah Agung bidang judisial, dan ada bidang non-judisial, kan begitu ya. Berarti ada yang ngurusin ini khusus, dan pengawasan menjadi penting di sini. Pertanyaan saya, Pak Bawas, apakah kita nggak masuk di sini nih, mengawasi alur perkara ini, yang supaya capek. Bukankah itu masalah kita yang utama? Justru ini masalah kita yang paling utama. Nah karena itu pimpinan, mungkin nggak bisa kita kejar hari ini, khusus tentang kasus-kasus yang seperti ini kita kejar, saya mengusulkan
Bikin panja. Cocok itu. Untuk mengejar perkara-perkara dari level pengadilan negeri. Karena semua PK kan berangkatnya kilometer nolnya dari pengadilan negeri. Salahnya di pengadilan negeri kah? Atau salahnya di Mahkamah Agungnya gitu Pak. Nah, kalau sudah dari 250 hari menjadi 720 hari, ya itu 300% naiknya. Gitu. Ini contoh saja yang saya kira data yang sangat penting kita kejar. Yang kedua, nanti kaitannya ke Pak Asep ini. Mohon izin ini, kebetulan juga Jampidum. Menyangkut rasa keadilan lagi ini. Ketika putusan ini inkrah, gitu, inkrah, sampailah nanti itu katakanlah sudah di lapas, ditahan begitu. Adakah Pak pemberitahuan atau signal bahwa putusan kita yang inkrah itu tereksekusi oleh jaksanya? Data yang masuk kepada kami, minimal kepada saya Pak Asep, hampir di semua lapas, eksekusi itu tidak tepat waktu. Setidak-tidaknya melebihi hari, bahkan ada yang minggu, bahkan ada yang bulan. Alasannya, jaksa yang menangani perkara itu telah pindah. Tetapi akibat hukumnya adalah warga negara itu kehilangan hak asasinya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Karena belum dieksekusi, maka kilometer nolnya belum bisa dihitung. Jadi Pak Asep, saya happy aja dengari ratusan triliun ini. Ada masalah besar di Kejaksaan Agung, khususnya Pidum, untuk eksekusi yang kecil-kecil ini. Dan seolah-olah tidak dianggap oleh teman-teman Kejaksaan Agung ini. Yang penting ratusan triliun. Nah, kalau kita kaitkan tadi di sini, di mana ini nyautannya gitu. Nanti karena itu lagi pimpinan saya menyarankan panja lagi kita. Gampang kok ini. Kita tanya di Mahkamah Agung mana yang ingkrah. Kita cek nanti yang di lapas mana yang sudah tadi diberitahu berapa lama. Lalu jaksa kapan mengeksekusinya. Apalagi tadi hari ini kita berbahagia sekali karena pemerintah dan DPR sudah mengesahkan KUHP baru kita sebagai cara baru kita untuk melakukan reformasi ini. Yang selalu saya katakan itu adalah apa yang dilakukan Bapak Polisi, Jaksa, dan Hakim 3 pilar ini kan soal acara atau soal cara negara melayani keadilan bagi warga negaranya sebagai konsekuensi negara hukum. Karena itu selalu kita katakan, KUHP itu kita ubah, justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda, kalau agak halus, ya ketidakadilan. Kalau saya mau balik ini, keadilan yang tertunda adalah kejahatan yang sempurna. Negara sudah kasih uang, negara sudah kasih anggaran, pangkat-pangkat sudah banyak, tapi tidak tereksekusi. Bagi saya itu kejahatan. Karena itu harus zero, nol ini. Nggak boleh, sebagai konsekuensi negara hukum, tidak ada perkara yang tertunda, apalagi perkara yang ditunda-tunda. Menurut saya itu. Ini yang paling prinsip. Nah, karena itu bahwa kita ingin melihat ini, Pak. Apakah karena masalahnya misalnya PN-nya dari Papua jauh sekali, atau dari tempat-tempat lain? Tapi yang saya laporkan ini, kilometer nolnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jalan kaki pun nyampe itu ke Merdeka Utara sana. Jadi ada soal di sini menurut saya. Karena itu pimpinan saya minta agar soal ini kita dalami detail sekali. Karena ini urusan kita semua. Urusan kita semua, apa salahnya dan di mana masalahnya. Gitu. Berikutnya saya ingin menyarankan hari ini lewat pimpinan kepada Mahkamah Agung. Dengan lahirnya KUHP baru, ini juga berlaku untuk kejaksaan dan kepolisian. Kita hentikan untuk melahirkan perma-perma baru, perja-perja baru, perpol-perpol baru yang kaitannya hukum acara. Karena itu namanya negara dalam negara.
Sekarang sudah ada dalam undang-undangnya, udah kita taruh di situ semua. Kecuali yang teknis-teknis sekali. Itu pun sifatnya di internal. Kan tidak adil perma mengikat warga negara. Kan tidak adil perja mengikat warga negara. Kan tidak adil perpol dan perkap mengikat warga negara. Undang-undang yang mengikat seluruhnya. Karena itu KUHP kita menjadi poin penting. Nah, jadi untuk Mahkamah Agung saya ingin meminta data. Dan ini mesti kita tuntaskan pimpinan. Berapa perkara yang sampai ke Mahkamah Agung yang nggak selesai, nyangkutnya di mana, kenapa nggak selesai, supaya kita sama-sama tuntaskan. Negara tidak boleh absen untuk melayani proses itu. Kalau soal putusan silakan Bapak-Bapak. Proses pelayanannya itu, hukum acaranya itu. Sekarang saya ke Kejaksaan Agung. Terima kasih nih Pak Asep. Saya senang sekali presentasi ini dari dulu sudah begini, oke lah. Seolah-olah Kejaksaan Agung ini cuma jampitsus. Seolah-olah itu. Kita belum pernah bicara Jamdatun. Kami pernah ngangkat di sini Jamdatun. Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara. Bahkan disitulah dia menjadi jaksa pengacara negara gitu ya. Yang dapat di situ gitu. Kita ingin diskusi ini Pak Asep secara serius. Karena Jamdatun juga produknya ada yang kita sebut legal opinion. Oke? Dan ini terjadi. Apa itu yang terjadi? Saya ambil contoh. Dan karena itu nanti saya minta lewat pimpinan juga buat panja ini. Berapa banyak kajari di seluruh Indonesia? Berapa banyak kajati di seluruh Indonesia yang melakukan MOU dengan eksekutif di wilayahnya? Seolah-olah pendampingan. Bagi saya ini serius. Sebab jikalau sudah kita dampingi dan sudah kita beri legal opini, pandangan saya, pidananya, kriminalnya, pintunya tertutup. Iya dong, saya ini Bupati X, kita bekerja sama mendampingi dan seterusnya. Artinya, udah nggak ada lagi pintu penegakan hukum itu. Bagaimana kalau kemudian terbukti ada kejahatan itu, sementara kita dampingi? Di situ menurut saya jadi soal pelik antara mitigasi dengan litigasinya. Nah, pertanyaan saya adalah, saya tanyakan ini lewat pimpinan juga, berapa ribu legal opini yang diberi Kejaksaan Agung, baik oleh Kejaksaan Agung, Kajati maupun Kajari. Dan dari legal opini itu, berapa negara mendapatkan PNBP-nya? Nah, dari sekian banyak legal opini itu, berapa yang jalan, berapa yang nggak jalan? Pertanyaan sangat serius, apakah legal opini adalah aturan main? Bukankah legal opini itu adalah pendapat saja yang mestinya diberikan bukan oleh pejabat negara, tapi diberikan oleh para ahli tentang opini yang diminta darinya. Nah, tentu tidak bisa kita jawab siang hari ini, tapi itulah yang menurut saya menjadi PR kita sebagai konsekuensi KUHP hari ini kita ketok. KUHP akan berlaku Januari 2026. Presiden Prabowo mengatakan reformasi hukumnya, maka ini menjadi sangat penting. Nah, dari situ yang kedua, Pak Asep, kalau saya ingin teruskan lagi, persoalan tentang tadi eksekusi sudah saya sampaikan. Ini nyangkut lagi, balik lagi sedikit lagi dulu nih Pak Bawas nih. Karena nyangkut nih. Yaitu kasus Rikat Jarof. Seolah-olah hilang di telan bumi ini. Yang hasil penjelasan oleh Kejaksaan Agung, terutama Jampitsus, baik ke media maupun di ruangan rapat ini, sedang didalami. Dan itu berkaitan dengan perilaku hakim dan kasus hakim di Surabaya. Yang kemudian menurut pemberitaan yang kita dengarkan, termasuk sidang di pengadilan negeri waktu kasus itu dimunculkan, ada banyak nama-nama hakim di dalam catatannya Jarof tadi. Nah,
hilang ini. Padahal ini sesuatu yang sangat serius kita anggap. Pertanyaan saya Pak Bawas, Dzarob itu dulu di keluarga besar Mahkamah Agung sebagai apa? Mengapa begitu besar dia bisa mengelola uang yang terindikasi kepada jual beli perkara di dalam proses itu? Yang tadi kalau Bapak sampaikan tadi data itu terbesar yang Mahkamah Kehormatan tadi itu ialah ngurus perkara. Saya cek betul tadi, terbesar itu. Nah, kalau begitu, di mana sambungannya? Ini nanti saya kira nggak mungkin kita susulkan juga di sini lewat pimpinan karena masih ada hutangnya Jampitsus waktu itu kita di sini, perkara yang sedang berjalan, harus dijelaskan siapa saja nama-nama ada di situ, berapa besar dan bagaimana konsekuensinya ke Bawas. Kenapa Bawas nggak presentasikan Pak kasus Dzarob? Kenapa enggak? Gitu. Padahal itu kasus besar yang mengguncang dunia peradilan kita. Nah, jadi dengan begitu mestinya itu harusnya dijelaskan kepada kita di sini. Itu catatan saya juga untuk Pak Bawas kita, khusus untuk Pak Jampidum kita, kaitannya tadi kasus Dzarob itu udah kemana itu, sampai mana poinnya, karena itu menjadi soal kita. Sekarang saya lanjutkan yang kedua kepada Pak Asep. Kita pernah tercengang penjelasan Kejaksaan Agung bahwa kasus yang ditangani bukan lagi puluhan triliun, ratusan triliun, tapi ribuan triliun. Kasus Pertamina. Itu kita semua ingat betul itu. Bahkan disebut sampai kepleset oplosan, minyak oplosan gitu. Dan sekarang sudah ditangani 7 perkara itu sedang ditangani. Dan akhirnya menyangkut ke satu nama besar yang sekarang telah diumumkan secara terbuka oleh Kejaksaan Agung, dia DPO dia. Pertanyaan saya, apa kesulitannya menangkap RJ, Richard Khalid? Apa kesulitannya Pak? Karena ini mengguncang kita semua ini dan arahnya ke situ. Apakah ada kesulitan kita di sini? Kaitannya dengan perkara yang kita tangani ini. Karena itu sekalian aja saya tanya Pak Asep. Selama ini ada berapa DPO kita? Ada berapa DPO kita? Kemana aja dia dan siapa? Dan kenapa nggak bisa kita tangkap? Supaya nanti teman-teman dari Polri, terutama Hubinter, izin saya nanti dengan Pak Dedi, Pak Baharkam juga dan kawan-kawan di sana, kita punya Hubinter di luar negeri untuk dimaksimalkan kaitan dengan ini. Karena ini udah kita umumkan. Sejak diumumkan sampai hari ini, nggak ada beritanya. Nah, mohon dijelaskan di sini apa penyebab dan apa masalahnya. Bahkan kita sudah menanyakan, bahkan DPR-nya Malaysia telah menyatakan secara terbuka nggak ada urusannya dengan Reza Khalid. Nah, sekarang itu kemana itu? Kita ingin itu juga dijelaskan. Terakhir ini untuk Pak Asep ini. Ini kelihatannya sepele dan mohon izin nanti ini Pak Wakapolri dan jajaran di sebelah. Karena ini kan duet maut ini antara polisi dengan kejaksaan. Tadi sudah disampaikan hubungannya baik-baik saja dan tentu itu saya setuju. Tapi kita uji dengan pertanyaan sederhana Pak. Sampai hari ini berapa SPDP yang diterima Jaksaan Agung? Mulai dari Kejaksaan Agung, Kejati sampai Kejari. Di seluruh Indonesia berapa Pak? Kalau misalnya kita tarik tadi penjelasan Pak Dedi, Profesor, ada 250.000 case per tahun mereka. Kalau itu kita anggap angkanya, mestinya SPDP-nya sebanyak itu. Kan begitu ya. Yang oleh Badan Dunia dianggap sukses kalau bisa 65% saja sudah bagus. Dan Polri sudah menembus angka 70. Seingat saya sampai 72-73%. Itu bagus. Kalau kita pakai angka 70% saja, dari 250.000, itu artinya Pak Dedi, 175.000 kasus mangkrak. Nah, kalau 175.000 kasus ini mangkrak, kalau dikumpuli bahannya itu, satu stadion juga itu. Besar itu Pak. Konsekuensinya apa?
Anggaran kita berbasiskan pada kuantitas, target pada angka-angka. Nah, kalau begitu, akibatnya nggak pernah tuntas ini. Nah, sekarang saya balik lagi dulu ke Pak Jampidum. SPDP-nya berapa, Pak? Dari itu tadi. Berapa yang kembali, karena harus dilengkapi, datang lagi, berapa yang kembali nggak pernah datang lagi. Ini kaitannya lagi-lagi, justice delay, justice deny. Kalau kau sudah memulai, kau juga lah yang mengakhiri. Gitu. Berarti, kalau nanti kita hitung angka-angka itu, anggaran kita berikan kepada ini lengkap sampai tuntas kasusnya. Tapi mengapa kasus ini nggak selesai? Berarti ada temuan. Kira-kira kan begitu loh jalan berpikirnya. Nah, kalau jembatan mangkrak, cepat kali kita tangkap. Nah, kalau perkara yang kita kuasai atau kita tangani mangkrak, siapa yang akan menyelesaikannya? Itu ketidakadilan menurut saya. Jadi lagi-lagi pertanyaan ini pimpinan tidak mesti dijawab hari ini. Menurut saya panja aja nih, Pak. Saran saya panja begitu. Ini sangat serius menurut saya di Kejaksaan Agung, khususnya di pidana umum tadi Pak dan yang lain gitu. Kalau Pitsusnya kita hormatlah, meskipun tadi di pertanyaan-pertanyaannya kemana aja hasilnya, mengapa Jiwasraya sampai hari ini tak selesai-selesai itu barang, mengapa hasil-hasil yang disita itu tidak pernah diumumkan, di mana itu barang, paling disebut kami selamatkan uang negara sekian. Kalau yang Bapak sita kapal motor di sebuah pelabuhan, gimana ngawasinya? Jangan-jangan sekarang sudah jadi besi tua, sementara perkara belum putus. Siapa tanggung jawab untuk itu? Terakhir, ini yang paling berat Pak Jampidum. Karena Jampitsus yang menjadi tim hariannya untuk Satgas PKH Sawit. Saya harus sampaikan ini pimpinan lewat kita ini semua. Setelah berjalan sejak Januari, keadaan di lapangan itu tidak sedang baik-baik saja. Antar masyarakat dengan yang lainnya sudah baku berkelahi. Tidak ada hukum di situ. Siapa mengambil apa, siapa mempunyai siapa. Yang dimasalahkan kan tanahnya. Tumbuhan yang di atasnya tetaplah milik orang yang menanamnya. Maka siapa yang mengambil yang bukan ditanamnya, ia adalah pelaku kejahatan. Lalu mengapa dibiarkan? Ini pertanyaan sangat serius. Teman-teman kepolisian tidak bisa turun dia karena nggak dilibatkan. Di Riau, minta maaf ini Bang Raul, wilayah dia. Itu egrek namanya Pak. Egrek itu kalau ngambil sawit pakai apa itu ya? Egrek lah namanya. Itu tinggi gitu. Menggala. Karena udah tidak bisa lagi menggala sawit ini, yang gala sesama masyarakat. Itu terjadi. Nanti bisa dicek ke Kapolda Riau. Nah, penegakan hukum macam apa ini kalau begini? Jadi saya usul juga panja lagi nih untuk ngejar ini. Selamat 1,3 juta, sekarang udah 3 juta hektar. Tapi pohon-pohon atau tumbuhan yang di atasnya menjadi sumber konflik sekarang di masyarakat. Kita nggak boleh nutup mata ini. Nah, dengan begitu, maka pertemuan kita sore hari ini, Kejaksaan Agung, saya ingin meminta, pindahkan dulu kacamata kita ke soal-soal yang di rakyat kecil ini. Karena ini bisa meledak dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka. Karena soal perut, karena ini soal ketidakadilan yang dilihat mata. Begitu plang ditaruh gini, plang gini, disita begitu, terus hilang besok pagi hilang, masyarakat sudah tahu ini bukan punya dia, udah ribut di situ. Dan tidak ada yang turun. Kasihan juga teman-teman kepolisian, karena tidak bisa turun ke situ. Nah, itu saja catatan saya untuk teman-teman di kejaksaan. Sekarang kepolisian. Saya terima kasih nih Pak Rikwanto sudah menyampaikan tokoh-tokoh besar SDM dari Polri. Ada Pak Tanak, ada Profesor, ada Pak Bang Imran dan kawan-kawan yang saya setuju. Dan ini menarik untuk saya. Saya hanya memulai dengan sederhana saja. Kebetulan buku ini tetap saya tulis dan saya bawa sampai kemana-mana. Oke, menguji Polri presisi. Dan inilah, di ruangan ini, Bapak Sigit, sebelum menjadi Kapolri, menyampaikan pikiran-pikirannya
transformasi Polri ke depan, yang menjadi singkatan Polri Presisi, prediktif, dan seterusnya gitu. Sampai kemudian semua orang sekarang sangat populer. Salam presisi. Ya kadang-kadang diplesetkan juga Pak Dedi. Salam presisi. Kenapa jadi mulima? Sudah 5 tahun belum pindah-pindah. Bisa juga begitu. Jadi ada menarik di situ. Oke Pak ya. Nah, sejak 2021 sampai sekarang, hari ini semua kita sedang bicara transformasi di Polri dan kita akan teruskan seterusnya. Saya concern satu hal saja. Di antara sekian banyak yang saya ingat, 171 agenda aksi. Nomor 1 itu adalah satu desa, satu Babin Kamtipmas. Dan itu dilakukan oleh Pak Kapolri, sampai tadi angkanya sudah dikeluarkan. Dari jumlah tahun, kalau kita lihat tahun 2021 sekitar 50.000, sekarang sudah tahun 2024 sudah 84.000 desanya, maksud saya dari 83.000 waktu itu, sekarang 84.000 desanya. Tapi 2024 angka dari Bapak ini 39.773 Babin Kamtipmasnya. Dalam tempo setahun naik 1.333 menjadi 41.106. Cukup tinggi itu. Tetapi tetap saja belum menyentuh angka 50%. Rata-ratanya baru 46, kemudian sekarang 48. Jadi selama 5 tahun naik 2%. Pertanyaan saya Pak Dedi, ini sangat serius. Karena rakyat ini butuh polisi di tempat yang paling dekat dari depan rumahnya. Itulah Babin Kamtipmas. Jadi kalau begitu, kapan kira-kira satu desa, satu Babin itu? Saya ingin itu terus akan saya katakan setiap waktu. Dan di kampung saya, satu Babin Kamtipmas bisa ngurus 10 desa. Dia pergi 1 minggu baru kembali. Ada satu Babin di Langkat, terima kasih untuk Kapolda Sumatera Utara. Orang yang pertama membonceng saya Pak, keliling ke Babin Kamtipmas itu, kira-kira 3 bulan yang lalu meninggal dunia. Memang sudah dia sakit dan dilayani dengan sangat baik. Bagi saya polisi itu, merekalah dia. Dialah yang sesungguhnya ada di depan-depan masyarakat itu. Nah, pertanyaan saya Pak Dedi, mohon nanti ini jangan lagi, kami akan berusaha. Mungkinkah satu desa itu, satu Babin itu dalam berapa tahun ke depan? Supaya kita punya pikiran. Nah, akibat itu muncul yang kedua. Ini saya ingat betul ini. Satu kecamatan, satu polsek. Inilah yang oleh Pak Padil dulu waktu di Jakarta dibuat jadinya polisi RW. Yang kita dengarkan waktu itu. Kalau waktu di Jatim dia punya polisi tangguh itu, yang kampung tangguh dan seterusnya. Tapi kira-kira melahirkan polisi sampai ke level bawah. Nah, jadi saya ingin satu, kapan itu Pak? Kedua, jadikah sudah tunjangannya yang dari 1.350.000 jadi 5.600.000? Karena waktu itu kita bahas di sini. Kalau enggak jadi, apa tantangannya, kendalanya? Apakah Kementerian Keuangan yang salah atau di mana itu Pak? Minggu lalu saya baru pulang dari Tigalingga, Polres Dairi. Polseknya itu sudah tua sekali, tapi Kapolseknya dicintai warganya. Sehingga kalau dia minum kopi di mana, enggak boleh bayar. Enggak boleh bayar dia. Gitu. Dan seterusnya, karena dia menangkapi bandar-bandar narkoba kecil di tingkat desa. Saya respect dan saya menginginkan itu yang terjadi. Hadir di tengah-tengah masyarakat. Atau Kapolrestabes Medan yang baru 2 bulan. Yang menangkapi dan membuat tidak gelisah lagi warga kota Medan. Di Medan itu aneh, kalau besi dicuri biasa saja Pak. Ini pagar rumah pun diangkut Pak. Pagar rumah, jendela rumah, itu diangkut. Rayap dia, sekarang selesai dilakukannya. Saya berpikiran, yes, itulah polisi bagi masyarakat yang simple dan sederhana. Nah, karena itu, pimpinan, kalau saya boleh mengusulkan lagi, khusus untuk ini, kita serius ini. Gimana memastikan polisi hadir di setiap desa itu. Apalagi kita sudah punya KUHP baru, punya KUHAP baru, saya ingin menjemput idenya Pak Fadil ini. Polisi desa atau polisi RW itu, mereka lah polisi RJ, polisi restoratif justice, yang menyelesaikan masalah itu di kampung-kampung itu. Gak usah sampai naiklah itu ke Polsek, gak usah naik itu ke Polres, gak usah naik itu ke Polda. Selesai di situ.
Saya kira cita-cita Pak Fadil dulu bikin polisi RW itu saya kira. Dengan Koban yang dari Jepang itu. Nah kalau itu bisa kita lakukan, saya kira kita menjawab pertanyaan masyarakat yang sangat serius. Ini paling serius lagi, satu lagi, paling akhir ini. Kalau agak lama sedikit, enggak apa-apa. Data saya Pak Dedi, Pak Fadil, Pak Tanak, dan kawan-kawan semua. Ternyata para masyarakat yang mau masuk polisi dan yang sudah jadi polisi cenderung tidak mau jadi serse. Padahal saya cerita dulu, polisi itu pastilah serse. Tidak mau lagi dia jadi serse, tidak mau lagi dia jadi penyidik. Saya coba tanya ke Bareskrim, dari tahun ke tahun jumlah penyidik di Polri turun drastis. Dan keinginan untuk jadi penyidik tak mau lagi. Karena ada 3 ancaman sekaligus. Diirwasdakan, dipropamkan, dan didumaskan. Dan hampir semua penyidik sudah pasti kalau pensiun, nggak dapat bintang naraya. Karena pasti ada masalah dengan dia. Sedih saya mendengarkan ini. Dan jumlahnya turun terus. Pertanyaannya Pak Dedi, kenapa ini terjadi? Mengapa ini bisa sampai begitu? Dan rata-rata, saya kebetulan kemarin mengikuti dengan seksama, pengadilan etik dan disiplin kepada teman-teman Polri ini. Memang itu menyakitkan. Menyakitkan. Dan hampir tidak ada pembelaan yang cukup untuk mereka. Dan itu sedih saya. Saya berterima kasih kepada Mabes Polri. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan menjadi saksi yang meringankan untuk seseorang. Sehingga saya mengerti dan tahu apa yang terjadi di dalam. Dan ini penting untuk kita perbaiki bersama agar semua menjadi kekuatan yang baik. Ada 2 yang lahir dari sana. Ada 1 yang dihukum merasa tak bersalah dan kemudian menjalani hukuman negara, misalnya 2 tahun, 3 tahun, 12 tahun. Selesai itu dia mengajukan permohonannya kepada Polri. Izinkan aku menjadi Polri lagi. Kan sudah kujalani hukumanku. 1. Yang kedua, sudah dihukum, oke, aku terima. Tapi dia nggak banding. Sementara Polri bilang, kau belum dihukum karena kau belum banding. Ada 2, 1 minta balik lagi, 1 minta hentikan aku tidak jadi Polri. Dua-duanya jadi masalah. Apa yang terjadi sebenarnya tentang ini? Misalnya kalau kasus yang tadi minta berhenti itu viral Pak di mana-mana. Kasus Aldo. Sangat viral di mana-mana itu. Dan laporannya juga sampai di Komisi 3. Dia minta berhenti, sudah diputuskan oleh kode etik, ya sudah aku berhenti gitu. Tapi institusinya nganggap dia belum berhenti karena kok belum banding gitu. Dan kok masih banding begitu. Nah ini ada 1 soal-soal kecil, tapi bagi saya serius gitu. Nah pimpinan dari apa yang saya sampaikan dengan Mahkamah Agung, dengan Kejaksaan Agung dan Polri, ini kaitannya dengan penegakan hukum. Pasca kita hari ini menetapkan KUHAP, saya mengusulkan kasus-kasus yang saya sampaikan, mungkin teman-teman yang lain, kita bikin panja untuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terima kasih pimpinan.